subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Selamat datang kembali di Day of Lampung 20. Sudah, kalau dihitung dari hari datang sampai sekarang sudah 22, 23 hari, hampir 1 bulan di sini di Lampung. Kalau menurut tanggal gajian itu berarti aku kurang 5 hari lagi gajiannya, tapi uang sudah mulai menipis ya. Tapi it's okay, it's no problem. Lalu yang kedua, saya ucapkan terima kasih buat Viko Fahriza, seorang komika yang merupakan juara 2 dari kompetisi stand up comedy Indonesia season 3 di Kompas TV, yang hitungannya mau mengucapkan promosi kecil di akun sosial medianya, di IG, di story lah. Kenapa saya mau memberikan sedikit support system, meskipun nggak banyak kayak teman-teman sampai 200.000, saya kan cuma 100.000, ya udahlah. Mungkin bukan untuk pertama dan yang terakhir, nggak itu, tapi ya setidaknya saya bisa membantu, walaupun nggak kerasa lah. Banyak sekali orang-orang yang lebih kaya, tapi ya saya cukup dikenang situ aja. Berdampaknya nggak sekarang, nanti entah kapan, nantinya pasti Viko akan ingat bagaimana saya mensupport dia meskipun nggak banyak. Jadi saya akan cerita sedikit tentang Viko Fahriza ya. Saya kenal dia itu sudah pasti dari kompetisi Suci 3 Kompas TV. Setelah itu dia bikin buku 2, martabak apa ya? Pokoknya dia punya 2 buku, yang dua-duanya aku punya di rumah, karena saya nggak di rumah ya, jadi nggak bisa saya tunjukkan. Kalau nggak salah, bentar saya carikan ya. Martabak asam manis sama puncak nasi tumpeng, 2 buku itu aku punya, dan di dua-duanya juga bertanda tangan Viko Fahriza. Saya sedikit flashback di tahun 2000, mungkin 2013-14 sampai 2018 mungkin, sekitar situan saya masih fanatiknya dengan stand up comedy. Sebagai acuan saya dalam berkomedi absurd itu Viko Fahriza pada zamannya Viko Fahriza. Itulah kenapa saya punya sedikit kedekatan, nggak sampai emisioner juga ya, kedekatan saja. Terus ada satu waktu dia itu
eh, vacation atau healing ke Malang, dan saya juga mumpung lagi deket di Malang, saya menemanilah beberapa jam di sana. It's okay, but ya dari dia sangat tinggi dalam tanda kutip, tinggi banget, terus menengah sampai sekarang kayak gini posisinya, itu aku mencoba untuk terus berkomunikasi dengan beberapa komika agar tidak putus silaturahmi lah. Mungkin yang saya utamakan adalah dari podcast Senin Kemis ya, 4 anggota itu salah satunya Popon Kerok. Nanti kalau teman-teman nonton video saya di yang 5W1H, saya sudah mengomentari saya sudah berkonten 2 dari anggota PSK, yaitu Popon Kerok dan Yuda Berjemsti. Tinggal 2 yang sulit saya temukan jadwalnya dan waktunya. Let's say punya cerita sendirilah pokoknya saya sama dengan Fuad, sama Viko Harisa. Dan saya tuh nggak punya ambisi, meskipun saya nggak punya ambisi dalam dunia komedi. Saya akan bukan mungkin sih, saya akan support kecil-kecilan saja ke pelaku stand up yang mungkin bisa dibantu lah, paling nggak membantu sedikit, memberi kontribusi ke mereka ataupun ke komunitas. Ya karena saya sudah bekerja gitu, saya bekerja dan punya sedikit berpenghasilan, dan paling tidak saya bisa meringankan teman-teman ini, baik itu yang sudah punya nama, baik pun yang sudah punya nama ataupun belum punya nama. Dalam arti punya nama adalah sudah terkenal ataupun belum terkenal ya. Lalu kegiatan hari ini tuh saya mau tadi jam berapa tadi? Jam 2:30 ya, 2:30 sore. Saya sekarang masuk malam pertama. Kemarin adalah, jadi 3 hari yang lalu adalah siang pertama saya. Lalu masuk pagi, shift pagi pertama. Sekarang shift malam pertama, besok shift malam pertama. Jadi kan ada shift per 2 shift. Nah, saya adalah minggu-minggu ini adalah seminggu shift pertama. Jadi kenanya siang-siang, pagi-pagi, malam-malam, langsung libur-libur. Saya sekitar jam 3 mungkin akan mempersiapkan, karena kemarin sudah judulnya adalah PPT. Ternyata saya kemarin mungkin saya tidak katakan males ya, enggak, tapi ya karena presentasi sudah jadi setengah. Jadi saat ini saya punya bahan mentah, ya kan. Nah, ibaratnya seperti ini. Karena saya bukan diwajibkan juga ya, saya diberi tugas untuk membuat sebuah presentasi dari apapun itu yang ada di boiler. Saya dari awal sudah mempersiapkan tempatnya, ya kan. Jadi ibarat makanan, saya tuh sudah punya piring-piringnya nih. Oh, piring ini. Nah, pada saat awal-awal masuk, saya sudah dapat bahan-bahannya. Bahan ya, bukan bahan mentah nih. Jadi saya punya bahan mentah, saya punya piringnya, punya alat penggorengnya dan yang lain. Ditambah beberapa bahan yang bahan pokok. Nah, jadi saya punya bahan mentah, bahan pokok, dan piring. Sudah siap, tinggal menggoreng. Kalau bahasa makanannya seperti itu. Tinggal
membuatnya, tinggal comot dan memberikan sebuah keterangan-keterangan. Nanti mungkin jam 3-an mulai ditata dengan rapi. Mungkin sekarang kan masih rekod ya. Lalu untuk perkembangan baca bukunya, saya baca buku mungkin nanti habis ini saya baca buku sebentar sebelum saya mengharap menyelesaikan PPT. Lalu kembali ke stand up. Pusing kembali stand up. Sebenarnya ini adalah pembahasan lain. Mungkin besok saya akan bahas tentang ini. Sebuah keinginan yang cukup di luar nalar ya. Karena banyak inspirasi kecil lah. Cukup di luar nalar. Mau ngomongin soal stand up Indonesia. Semoga aja di apa namanya? Ditonton sama presiden ya, Bang Aziz Ibu. Semoga aja. Karena saya itu suka banget konseptor ataupun membuat ide-ide. Kenapa saya bisa begitu? Kalaupun saya di sepak bola, saya tuh bukan pinter sih, saya tuh pingin banget jadi pelatih sepak bola. Entah itu harus belajar visionya atau sampai pun belajar taktikalnya. Kepingin aja, tapi nggak tahu kapan saya harus. Alasan saya pingin jadi pelatih sepak bola adalah sejak SMA saya tuh lebih sering, memang saya suka main PES, selalu kalah memang, tapi dari situ saya tuh sering banget mengotak-ngatik pemain di posisi yang tidak wajar. Mungkin sudah umum bagi kalian menempatkan Roberto Carlos di depan, ya kan, di bagian depan. Tapi aku nggak gitu. Aku sering banget menggeser tempat, bukan mengganti tempat, menggeser tempat. Misalkan seseorang yang di kiri, saya taruh kanan dengan membaca statistik, misalkan kecepatan ataupun ketepatan dia menembak. Itu pingin. Nah, setelah kepinginan itu, saya belokkan konsep-konsep yang tidak terhingga itu, konsep-konsep yang tidak menjadi apa-apa itu ke sesuatu yang lain. Contohnya adalah saya tuh punya konsep yang hampir mirip ya, nanti saya spill besok saya spill sebuah konsep yang ide gila, tapi semoga terjadi besok aja. Jadi besok tanggal 21 Maret atau 21 Juni, ini kan tayang 21 Juni. Maksudnya video ini tayang 20 Juni, sedangkan video besok 21 Juni. Itu akan membahas tentang stand up. Ada bukan scene ya. Segmen akan membahas stand up. Nanti segmen satunya akan membahas ya kegiatan saya bekerja seperti apa. Jadi di depan tadi ada Viko. Nah, video Viko akan masuk sampai akhir bulan Maret ya. Jadi pas 1 bulan, nggak apa-apa. 10 hari video Viko itu akan terus ada. Video Viko di depan itu harus ada. Apalagi ya? Sudah cukup. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Semoga besok konsep-konsep itu ditonton lah sama Pak Presiden setelah itu. Aziz doa. Terima kasih. Bye-bye. Sudah berapa kali kamu ingin berubah tapi tetap kembali ke kebiasaan yang sama? Masalahnya seringkali bukan karena kurang niat,
tapi karena kita belum benar-benar paham cara kerja kebiasaan itu sendiri. Dalam buku Is It Bad or Good Habits, karya Sabrina Ara, dijelaskan bahwa perubahan bukan cuma soal kemauan, melainkan tentang membangun sistem yang membuat perilaku baru lebih mudah dilakukan. Dengan mengenali pemicu dan menggantinya secara bertahap, proses berubah bisa terasa lebih realistis. Kalau kamu sedang berusaha memperbaiki diri dan merasa terus kembali ke pola yang sama, mungkin buku ini bisa membantu.